Baiklah, kita lanjutkan project perancangan basis data ya untuk sistem informasi akademik dengan menggunakan database MySQL ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai ya. Jadi dalam sistem ini atau dalam perancangan basis data ini nilai sudah ada ya, nilai transip dan nilai mahasiswa, sehingga nanti bisa di trace ya nilai-nilai mahasiswa yang sudah diinput ke dalam sebuah basis data. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jadwal UTS ya, berikut juga dengan nilai UTS ya. Nah, di sini seperti biasa saya siapkan ya tabel dalam bentuk bahasa SQL ya yang akan saya inputkan ke dalam database MySQL ya, tidak lagi saya input dalam bentuk widget ya. Jadi lebih dirancang terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke jadwal UTS ya, saya sudah siapkan dulu. Sini ada yang namanya exam type ya. Exam type ini fungsinya untuk memasukkan jenis ya, jenis daripada ujian. Jadi jenis ujian ini pertama exam type ID ini integer, tipe datanya ya 11, not 0, tidak boleh kosong. Ini adalah primary key ya. Lalu exam type name ini namanya ya, nama daripada ujiannya apa gitu ya. Lalu deskripsinya ya, deskripsinya apa. Lalu ada lagi created at, ini di inputnya kapan dan ini di update nya kapan, ini sebagai deteksi saja sebenarnya. Nah, jadi ada 5 field ya. Nah, kita langsung masukkan field ini ya. Ini tipe datanya times time, ini teks ya di sini. Ini varchar 40 ya untuk jenisnya ya. Jadi kita copy langsung ke dalam sebuah database ya. Kita klik silakan, klik SQL ya, lalu kita kopikan saja di sini ya yang tadi. Nah, kita klik go. Nah, maka sudah terbentuk satu tabel namanya exam type ya. Kita cek dulu di sini, klik exam type, lalu kita lihat strukturnya. Nah, ini strukturnya sama ya dengan kita buat seperti create table di sini ya, create table nih. Jadi kalau kita klik di sini database, create table di sini nih ya, namanya exam type ya. Terus kita isi 5, create, sama aja hasilnya juga akan membentuk seperti ini begitu ya. Nah, sama saja. Jadi saya lebih menggunakan bahasa SQL karena materi-materi di awal sudah saya berikan dalam bentuk widget ya di sini. Nah, ini belum terlihat primary key-nya ya. Kita rubah di sini, diklik di sini, klik primary key-nya ya, dia sebagai primary, dan sekaligus kita rubah menjadi auto increment ya, automatically number kodenya ya. Ini di sini AI ya, kita klik ya. Setelah itu kita simpan. Nah, maka ini dia menjadi automatically number. Kita lihat di browse ya hasilnya. Nah, ini masih kosong ya. Nah, saya siapkan juga. Jadi kalau Anda isi dari sini, klik insert, diisi di sini ya. Nilainya apa, ujian, UAS, UTS, deskripsinya apa. Sini secara automatically adalah tanggal pada waktu di input. Nah, saya sudah siapkan juga di sini nih. Ada 4 record ya, 4 record data untuk kita masukkan ya. Kita copy aja di sini, masukkan lagi ke SQL di sini ya. Kita copy paste di sini nih ya, ada 4. Kita go. Nah, kita lihat hasilnya di browse. Nah, ini jadi ada record pertama adalah UTS, kedua UAS, ketiga tugas, keempat susulan ya. Ini ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas mandiri, dan ujian. Ini biasanya jenis-jenis daripada ujian ya. Oke,
Jadi ini namanya exam type adalah tipe daripada ujian ya, karena nanti ujian akan mengelompokkan sendiri, UTS ya UTS, UAS ya UAS, tugas ya tugas, sehingga nanti nilainya akan tersendiri ya. Oke, itu adalah tipenya ya, tipe dari ujian atau jenis ujiannya. Lalu yang berikutnya adalah jadwal UTS. Nah, kita akan bahas UTS dulu ya di sini. Saya sudah siapkan juga, kita lihat di sini ya UTS. Nah, UTS ujian exam ya, nama filenya atau nama tabelnya UTS exam ya, atau ujian UTS lah gitu ya. Nih di sini ada UTS exam ID ya, biasa ini sebagai primary key auto number. Student ID ini adalah mahasiswanya ya, dengan primary key student ID-nya. Terus course ID nama mata kuliahnya, lecture ID ya, nama dosennya yang nanti memberikan materi, classroom ID ruangannya ya. Nah ini exam type ID ini adalah jenis ujiannya ya. Lalu exam date tanggal kapan dia ujian. Kedua berikutnya exam time kapan jam berapa dia ujian, dan durasi ya, durasi exam ya, exam duration atau durasi ujiannya ya 25, dan description ya, jadi itu saya isi sebanyak ini ya. Oke, kita klik ya, atau kita masukkan. Ini tipe datanya Anda sudah paham ya, di sini integer semua karena ini korelasi antar tabel ya. Yang ini parchar untuk durasinya ya, berapa jam berapa menit gitu ya, dan ini deskripsi dari ujiannya gitu ya. Oke, kita copy lagi, masukkan ke SQL nya, lalu kita masukkan pembuatan tabelnya, yaitu create UTS exam ya, atau ujian, jadwal ujian ya. Kita klik go. Nah ini sudah terbentuk namanya UTS exam ya, kita lihat di sini. Nah ini ya, kita struktur. Nah ini ya, ini masih kosong datanya, dan ini strukturnya saya lihat. Kita klik dulu untuk di primary key ya, sebagai auto number, dan kita buatkan dalam bentuk auto number ya, ini primary key dan AI auto number ya. Nah ini sudah menjadi primary key. Kalau kita lihat hasilnya masih kosong ya datanya. Ini adalah jadwal UTS. Nah di sini sudah saya siapkan juga datanya ya, banyak sekali saya siapkan. Anda silakan nanti untuk datanya ya, karena kalau diisi satu-satu ini akan habis waktunya, cuma hanya ngisi data. Ini saya menyiapkan aja sebelumnya ya, setelah saya siapkan baru saya simpan, dan nanti langsung saya masukkan sekaligus ini ya. Ctrl C, kita simpan di sini ya, langsung kita copy ke sini. Ini adalah perintah input ya. Nah, saya input go. Kalau Anda mengisi ya lewat insert sini ya, insert, isi di sini nih ya, dan seterusnya gitu ya, diisi. Ini boleh Anda isi ya. Nah kita cek lagi di struktur. Nah ini kalau kita rubah ini kasih jangan 0 ya, asli nya 0 aja. Kalau nggak diisi dia secara otomatis diisi 0 gitu ya. Nah gitu ya. Ini setelah kita masukkan tadi, kita lihat di sini di browse datanya sudah terisi semua tuh ya. Nah ini kita juga kalau melihat di sini jadwal student ID siapa ini, mahasiswanya, mata kuliah apa ini, satu ini, dosennya siapa nih, lecture ID, terus ruangan satu tuh ruangan apa gitu ya. Nah ini satu ini apa gitu ya, apa tipenya, ini UTS apa UAS gitu ya. Nah ini sebenarnya kita belum kelihatan seperti ini hasilnya ya. Nah untuk bisa melihat hasil ini ya, tentunya kita harus bermain lagi dengan bahasa SQL. Nah, saya di sini sudah berikan beberapa contoh ya. Kalau ini kan kalau kita klik di sini browse, ini perintahnya langsung ya, langsung seperti ini ya, kita nggak bisa melihat secara spesifik jadwalnya. Nah tentunya harus dengan bahasa SQL. Saya sudah siapkan ya di sini. Nah ya, bahasa SQL untuk jadwal ya, kita baca dulu
hasilnya kita lihat ya. Kita pasang dulu di SQL ya, sini kita lihat ya. Nah, di sini sudah terlihat select ya. Select itu berarti tampilkan ID-nya ya, tanggalnya ya, terus jamnya ya, terus durasinya, terus siapa mahasiswanya ya, dengan NIM-nya beserta NAME-nya, nama gitu ya, terus nama mata kuliahnya sama kreditnya sama SSK semesternya, semester berapa, dan nama dosennya serta ruangannya. Terakhir adalah exam tipenya, yaitu apa gitu ya, ujiannya apa ini, UTS kan ya. Nah, kalau ini adalah join ya, from itu berarti dari beberapa tabel ini di inner join. Anda silakan pelajari ini seperti ini ya, inner join. Jadi ada tabel UTS, UTS exam ya, ada tabel course, ada tabel mahasiswa ya, ada tabel lecture ya. Nah, ada juga classroom. Jadi ini adalah 5 tabel ya, dijadikan satu ya. Nah, ini di akhir itulah order ya. Order by, diurut berdasarkan ID UTS gitu ya, diurut. Jadi kalau kita lihat hasil ini, maka kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya tuh ya. Ini diurut berdasarkan ID ya, diurut. Terus tanggal kapan, jam berapa dia, waktunya berapa lama ya, ini waktu ujian UTS-nya, terus namanya siapa gitu ya. Ini di sini ada namanya ya, terus mata kuliahnya apa, berapa SKS, dan semester berapa gitu ya. Terus juga nama dosennya siapa, ruangannya ruangan berapa, dan ini adalah tipe daripada ujiannya. Nah, ini kelihatan nih semua di sini ya. Hanya saja memang kalau mahasiswanya banyak sampai 1000 juga memang agak sedikit kesulitan gitu ya. Oh, mahasiswanya 1000, masa kita mau lihat satu-satu begini nih ya, atau turun ke bawah terus berapa layar ya. Nah, ini karena saya mengisi hanya cuma ya kurang lebih 60 atau 40 data. Nah, jadi ini yang bisa Anda lihat gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa lebih spesifik? Nah, tentunya dengan bahasa SQL lagi kita bisa lihat di sini. Saya sudah menyiapkan lagi ya, UTS berdasarkan mata kuliah. Kita copy lagi di sini, masukkan berdasarkan mata kuliah. Mata kuliah apa aja? Nah, ini seperti tadi sama yang ditampilkannya ya, sampai ke tipe ya. Jadi dari mulai ID yang ditampilkan, tanggal, waktu, durasinya, NIM mahasiswa, nama mata kuliah, SKS-nya, semesternya, nama dosennya, sama ruangannya gitu ya. Dan ini jenisnya, jenis ujiannya. Nah, ini adalah relasinya ya, relasi. Where, nah ini sih ada where-nya nih. Where itu adalah menentukan mata kuliah apa nih. Kriteria berdasarkan ya, ini where itu kriteria berdasarkan nama mata kuliah, course name ya. Course itu kan mata kuliah, name itu nama. Di sini juga ada nih course name di sini. Nah, ini course name ya. Nah, ini kriterianya berdasarkan course name, nama mata kuliahnya, dan statistik, sama diurut berdasarkan ID ya gitu. Jadi ini kalau dijelaskan kurang lebih bahasanya seperti itu. Kita klik go. Nah, maka yang keluar hanya satu, yaitu record ID ke-8 dengan nama Dewi Anggraini statistik ya, nama mata kuliahnya 3 SAS, dan semester 4 nama dosennya Dr. Maya Sari, ruangan H1, jenisnya adalah UTS. Jadi ini lebih spesifik gitu ya untuk penampilannya. Lalu kalau misalkan kita mau lihat lagi ya, kita bisa membuat berbagai macam soal sesuai kebutuhan. Saya tambahkan lagi di sini ya, kita copy lagi ya ke SQL sini. Nah, ini sebenarnya langsung diketik di sini juga bisa ya, cuman saya siapkan contohnya agar nanti bisa Anda ikutin ya. Nah, ini tampilannya sama ya, dari ID sampai ke jenis ya. Nah, di sini juga relasinya sama seperti tadi. Yang membedakan di sini ada where, ada kriteria UTS-nya ya. UTS-nya ini dari
yang tampilkan yang tanggalnya ini exam date ya, di sini nih exam date, berarti ujiannya ya, yang tanggal ujiannya yang ditampilkan dari tanggal 2 bulan 1 2025 sampai dengan ini bulan ya, di depan tuh bulan 2 tanggal 1 2025 sampai dengan bulan 2 tanggal 28 2025. Ini hanya bulan Februari saja gitu ya. Nah ini diurut juga berdasarkan ID. Jadi ini yang ditampilkan hanya 1 bulan ya. Nanti Anda bisa tampilkan berdasarkan semester, bisa ya, yang 1 semester ini aja, atau yang di ruangan A saja itu bisa sebenarnya ya, dengan kriteria ini where ya tambahannya. Maka ini dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 bulan 2 ya, kira-kira gitu. Kalau kita klik maka hasilnya yang keluar, nah ini ada masalah di mana. Exam where ya, sebentar, saya lihat dulu ada masalah di mana. Baris keempat ya, baris keempat itu ini ya, order UTS by UTS baris keempat ya, ini ya, baris keempat itu 25 @len 4 ya, @len 4 ini ya akhirannya ya, kita lihat akhirannya. Setelah saya lihat mungkin ada yang tertinggal di sini, kita copy dulu ya, ulang. Ini ada masalah di order by ya, order by ini diurut berdasarkan ini. Nah coba order by nya kita buang saja ya, tidak usah diikutkan order by nya, kita tidak usah ikutkan. Nah ini titik komanya nggak ada ya, diakhiri dengan titik koma. Oh ininya ya, mungkin tanggalnya ini ya, tanggalnya betweennya ini. Bentar, saya ganti kriterianya, saya ganti lah ya, jangan dengan berdasarkan tanggal, yang tanggal gitu aja ya, yang tanggal ya, nggak usah. Ini kayaknya yang nggak jalan berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapanya ini ya. Nah ini kemungkinan juga, sebentar saya back lagi, cek dulu ya, kita cek dulu. Ini ada masalah di kelihatannya, ditutup kurungnya juga kurang. Saya ulang lagi, kita lihat dulu nih secara seksama, ada bahasa SQL yang salah ya. Nah di sini tutup kurungnya ini sudah memenuhi ya. Nah ya, atau kita rubah saja dulu ya menjadi, saya lihat lagi di SQL nya berdasarkan, nah sini ya well, nah, semester aja lah kita rubah, nanti tanggalnya kita cek lagi ya. Ini well, nah semester ya, cost semester ya. Nanti saya cek dulu ya untuk tanggalnya, kayaknya ada yang nggak support nih. Semester sama dengan semester 1 lah ya gitu. Nah ini keluar yang semester 1 semua ya. Nah nanti untuk yang tanggalnya nanti saya cek, ini karena between ini mungkin ada beberapa bahasa SQL yang nggak support terkait apa namanya tanggal ya. Jadi ini sudah menggunakan semester ya, where nya gitu ya gitu. Jadi intinya sebenarnya
Anda silahkan dipelajari bahasa SQL-nya ya, karena seperti tadi kalau SQL-nya tidak cocok atau tidak bisa ya, ini akan sangat sulit kita melihat isi daripada data ini begitu ya. Nah, yang penting bahasa SQL itu setelah kita rancang database-nya ya, setelah kita buatkan tabel-tabelnya, terus relasinya ya, dan yang penting adalah bahasa SQL untuk memanggil gitu ya. Nah, mungkin kemungkinan nanti di pertemuan terakhir saya akan berikan sebuah tool ya, yang nanti agar Anda tidak lagi menggunakan bahasa SQL ya, tetapi menggunakan bantuan bahasa SQL, kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi terkait jadwalnya. Nah, sekaligus juga saya buatkan di sini tabel untuk ujiannya ya, atau nilainya ya, skornya. Nah, ini nilai skornya. Saya masukkan juga database-nya sini ya. Kita lihat dulu isinya adalah bahasa SQL-nya seperti apa. Nah, kita lihat di sini skor ID ya, terus UTS exam ID ini ke jadwalnya ya, relasi ke jadwal. Lalu ini relasi ke mahasiswanya ya, student ID-nya ya, ini adalah relasi 3 tabel ya. Lalu skornya berapa, nilainya, grade-nya, sama statusnya. Status itu berarti dia ini lulus, tidak, atau berhasil atau tidak lah gitu ya, kira-kira ini. Ini tipe datanya ya. Kita go. Nah, ini sudah terbentuk. Kita lihat strukturnya ya. Namanya UTS score ya, UTS score. Kita lihat strukturnya. Nah, ini kita jadikan sebagai primary key, jangan lupa, dan ini dijadikan sebagai auto number ya, kode otomatis ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini masih kosong. Saya juga sudah punya isinya ya. Nah, ini isinya, isi nilai ya. Anda silahkan memasukkan sendiri ya, coba-coba, tidak usah sebanyak ini, yang penting bisa dipahami lah gitu ya. Saya membuat sampai 60 record ya. Nah, untuk saya berikan sebagai contoh, karena nanti waktu pemanggilan itu kalau tidak ada contoh datanya kita agak sedikit kesulitan ya. Nah, seperti ini sudah saya masukkan, kita lihat. Nah, ini gitu ya. Nah, cuman kan ketika kita lihat secara keseluruhan, ini kan select bintang from ya, select bintang from UTS score. Artinya ketika dipanggil semuanya ya begini, kita nggak tahu si 4 ini, student ID 4 itu siapa, mahasiswanya kita nggak tahu. Yang tidak lulus itu siapa, kita juga nggak tahu. Ini yang 5 ini ya, ini adalah jenisnya ya, jenis itu ya, jenis ujiannya. Nanti kita lihat coba ya, ini jadwalnya ya, kita lihat. Oke, coba kita masukkan beberapa contoh nih di sini, nilai ya, nilai semuanya. Kita lihat lagi dalam bentuk bahasa SQL-nya. Nah, di sini. Nah, ini yang ditampilkan itu ID ya, NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah ya, skornya atau nilainya, sama ini grade-nya ya. Grade itu dia itu A, B, C ya, atau E gitu. Nah, ini statusnya dia. Nah, ini adalah relasinya. Saya di sini belum memberikan secara kriteria ya, where atau yang lainnya, tapi ini baru tampilan semuanya gitu. Ketika di go, maka ini akan keluar semua sebanyak 60 record yang tadi saya input. Nah, di sini sudah mulai terlihat siapa, NIM-nya ya, NIM-nya berapa, namanya siapa, mata kuliahnya apa, nilainya ya, skor dan grade-nya, lulus tidak lulus, lulus bersyarat. Nah, tetapi untuk melakukan filter ya, maka saya juga sudah membuat ini berdasarkan kriteria nih. Misalkan saya berdasarkan nilai ya, saya pengen melihat yang nilai E itu siapa gitu ya. Nah, ini kita masukkan lagi berdasarkan
nilai ya, nilai yang enggak lulus itu siapa gitu ya. Di sini kita cek nih, ini ditampilkan sama ya, yang beda itu adalah where ya, kita tambahkan where grade nya sama dengan E ya. Yang ditampilkan hanya yang nilai E saja. Kita go. Nah seperti ini, jadi yang tidak lulus saja yang dikeluarkan gitu. Atau mungkin saya pengen melihat berdasarkan mata kuliahnya ya. Di mata kuliah kalkulus itu siapa saja sih yang ujian gitu. Bisa lihat seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini ya, ini sama ya, dipanggil berdasarkannya sama sampai dengan status, relasinya sama ya, dan yang membedakan ini adalah where nya ini berdasarkan mata kuliah kalkulus 1. Kita go. Nah jadi yang keluar hanya mata kuliah kalkulus 1, nama mahasiswanya ini. Mestinya ini kan kalkulus 1 itu ada 40 orang ya, tidak 1 orang ya, gitu. Nah ini kebetulan nggak lulus dia gitu ya. Jadi misalnya ada 40 orang, kalau datangnya sudah banyak pasti 40 orang gitu, atau 30 orang satu kelas. Karena ini saya cuma sampel 1, jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Nah inilah materi kita yang saya masukkan ke dalam sistem, yaitu jenis ujian ya, jadwal ujian UTS ya, ujian UTS sama nilai ya, nilai UTS gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin dari sini dulu ya, silahkan Anda pelajari, bedah lagi ya terkait data ini. Nanti sebenarnya data ini akan ada keterkaitannya, sambung menyambung ya, dari data-data yang barusan kita pelajari sampai ke pertemuan pertama itu ya ada kaitannya ya, maka disebut sebagai database manajemen sistem atau DBMS ya. Nanti di pertemuan terakhir akan saya berikan tool termasuk contoh-contoh bagaimana cara kita melakukan pemanggilan data ya, yang ada di dalam database DBSI ini. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.